Guys, hati-hati sama rabies. Disclaimer ya guys, bukannya lagi nakut-nakutin. Tapi emang bener, rabies itu merupakan penyakit yang nggak main-main. Seperti apa bahayanya? Yuk kita cari tahu. Sebagai virus yang biasanya menyerang hewan, rabies sangat berbahaya kalau sampai nyerang manusia. Apalagi kalau nggak cepet ditanganin, bisa nyebabin kematian. Dan kematiannya udah dipastikan 99,99%. Kok bisa? Gimana kondisi kasus di Indonesia ya? Yuk kita bahas. Virus yang setiap tahunnya bisa menyebabkan hingga 59.000 kematian di seluruh dunia ini lagi jadi sorotan di Indonesia. Apalagi belum lama ini ada video viral tentang anak yang terkena rabies hingga meninggal di Bali, tepatnya di Buleleng. Ditambah di tahun ini udah ada 2 kabupaten yang menyatakan kejadian luar biasa rabies, yaitu Kabupaten Sika NTT dan Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS. Makanya Kementerian Kesehatan mengimbau kepada masyarakat biar lebih peduli dan gak menyepelekan terhadap gigitan hewan, terutama anjing. Nah, kenapa hewan anjing yang lebih diperhatikan? Soalnya di banyak negara termasuk di Indonesia, kasus paparan rabies paling banyak ditularkan itu lewat hewan anjing. Bahkan 99% kematian akibat rabies itu juga ditularkan dari anjing. Bahkan juga nih, di sebagian besar negara berkembang, anjing itu merupakan reservoir atau hewan penampung virus utama bagi rabies. Sebenarnya nggak cuma anjing, hewan lain seperti kelelawar, kucing, dan kera juga berpotensi menularkan. Makanya hati-hati ya guys. Ngomongin kasus rabies yang lagi jadi sorotan, emang semasif apa sih kasusnya di Indonesia? Dalam 3 tahun terakhir, sejak 2020 hingga 2023, kasus orang kena gigitan hewan rabies mencapai hingga lebih dari 80.000 kasus, dengan rata-rata kematian mencapai 68 orang. Banyak kan? Bahkan dalam waktu belum 1 tahun, dari Januari hingga April 2023, udah ada 31 ribuan kasus gigitan hewan penular rabies. Dan sayangnya, dari kasus itu terdapat 11 kasus kematian atau ya nggak ketolong. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, 26 provinsi diantaranya merupakan endemis rabies atau konsisten ada terus kasusnya. Untungnya, sisanya merupakan provinsi yang bebas rabies. Duh, kalau ngomongin kasus rabies yang sampai nggak ketolong, emang penularannya gimana sih? Jadi, rabies itu merupakan virus yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, ditularinya lewat hewan yang emang kena rabies. Rabies ini bisa nular dari air liur, gigitan, atau cakaran dan jilatan pada kulit yang luka oleh hewan yang terinfeksi rabies. Hewan yang berisiko tinggi untuk nularin rabies umumnya hewan liar atau hewan peliharaan yang nggak dapat vaksin rabies. Jadi nggak hanya anjing aja ya. Lalu kenapa kok kasusnya sampai nggak ketolong? Nah, jadi sebagian besar kematian akibat rabies itu disebabkan karena terlambat ditangani dan dibawa ke fasilitas kesehatan. Lalu terlambat juga menyadari dan merasa nggak mungkin tertular karena hanya gigitan kecil dan nggak berdarah. Biasanya orang datang ke vaskes itu udah pada kondisi parah. Umumnya pasien datang ke vaskes pada saat 1 bulan setelah digigit hewan penular setelah timbul gejala. Emang gejalanya kayak gimana sih? Nah, gejala rabies pada manusia di tahap awal itu ada demam, badan lemas, lesu, gak nafsu makan, insomnia, sakit kepala hebat, sakit tenggorokan, dan sering ditemukan nyeri. Setelah itu berlanjut rasa kesemutan atau rasa panas di lokasi gigitan,
cemas, dan mulai timbul fobia air, udara, dan cahaya sebelum meninggal. Kalau kondisinya udah kayak gitu, pada akhirnya ya udah nggak bisa ditolong. Kematiannya bisa dipastikan 99,99%. Serem kan? Meskipun serem, kabar baiknya rabies itu bisa banget dicegah teman-teman. Kalau pahitnya udah sampai digigit hewan, terutama hewan yang terkena rabies, secepatnya cuci luka dengan sabun dengan air mengalir selama 15 menit. Dan beri antiseptik ya. Selanjutnya datang ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit untuk dilakukan kembali pencucian luka dan dapat vaksin anti rabies sesuai dengan indikasinya. Sebenarnya kita juga bisa melakukan pencegahan dengan mengurangi faktor risikonya. Kalau kamu punya peluang interaksi yang cukup intens dengan hewan, pastikan kamu dapat vaksinasi rabies untuk diri sendiri ya. Tentunya hewan peliharaan juga dapat vaksinnya. Hati-hati kalau ada hewan liar. Mungkin biasanya kelihatan lucu, tapi biar lebih aman, jaga kontak dari hewan yang berpotensi punya virus rabies ya. Dan kalau kamu punya hewan peliharaan, baiknya dicegah biar nggak sampai berinteraksi dengan hewan liar atau asing. Jangan ragu buat laporin ke petugas kesehatan kalau menemukan hewan yang terkena rabies atau orang yang terkena. Jadi udah tahu kan bahaya rabies itu? Kira-kira ada lagi nggak sih langkah pencegahan biar nggak sampai kena rabies? Yuk sharing di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.